Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga masih tetap semangat mengikuti pelajaran kita dari rumah. Kembali lagi dengan Sir. Kembali dengan pembelajaran kita dengan pelajaran PJOK. Di mana hari ini kita akan kembali belajar dengan judul, dengan tema latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Lagi kita akan belajar tentang latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Untuk itu mari kita sama-sama belajar. Mari kita perhatikan tentang slide yang akan tayangkan berikut ini. Sebelum kita mengetahui tentang latihan daya tahan jantung dan paru-paru, kita ini akan belajar tentang kebugaran jasmani juga. Jadi konsep dasarnya kita harus mengetahui apa itu tentang kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan terhadap beban aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Sekali lagi, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan terhadap beban aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Dikatakan lain lagi, apa itu kebugaran jasmani? Adalah suatu aktivitas tubuh dalam melakukan suatu aktivitas jasmani dalam waktu yang lama tanpa menimbulkan rasa lelah yang berarti. Itu biasa orang bilang dengan kebugaran jasmani. Konsep dasar kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas jasmani tanpa menimbulkan rasa lelah yang berarti. Itu saja yang perlu digarisbawahi tentang kebugaran jasmani. Berikut berbagai bentuk latihan yang dapat melatih daya tahan jantung dan paru-paru, di mana daya tahan ini memberikan efek kepada kebugaran jasmani seseorang. Jadi, kebugaran jasmani seseorang dapat dilatih dengan beberapa bentuk latihan berikut. Latihan berikut ini dominan untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru. Apa saja bentuk latihannya? Itu ada 3. Latihan interval atau sering disebut dengan interval training. Yang kedua, fartlek, speed play ataupun bermain-main dengan kecepatan. Yang ketiga itu namanya jogging. Berikut itu adalah berbagai bentuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Yang pertama, interval training. Apa itu interval training? Interval training adalah sistem latihan yang diselingi dengan jeda waktu untuk istirahat. Sekali lagi, interval training adalah sistem latihan yang diselingi dengan jeda waktu untuk istirahat. Dalam interval training ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam latihan tersebut. Apa saja? Ada namanya latihan, kemudian pengulangan latihan, yang ketiga intensitas latihan, dan yang keempat adalah beban latihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interval training yang harus diperhatikan ada 4. Lamanya latihan, pengulangan latihan, intensitas latihan, dan beban latihan. Kemudian bentuk latihan yang kedua, fartlek ataupun speed play. Speed yang artinya kecepatan dan play itu yang bermain. Fartlek ataupun speed play adalah latihan dengan kecepatan yang berubah-ubah. Contohnya, kita berlari pelan, kencang, pelan, kencang, pelan, kencang, dan seterusnya. Itu kecepatannya berubah-ubah disebut dengan fartlek ataupun speed play. Yang ketiga, jogging. Jogging sudah sering kita dengar. Apa itu jogging? Jogging itu aktivitas tubuh berlari pelan ataupun di antara jalan
dan lari. Bukan jalan dan bukan lari, tapi di antara jalan dan lari. Nah, aktivitas berlari pelan dengan tujuan untuk kesehatan.